Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Saila Rizky dengan NIM 2050105010018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor di Indonesia. Pengertian ekspor dan impor seperti yang sudah dipaparkan di PPT, yaitu yang pertama, pengertian ekspor. Ekspor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya. Kegiatan ini umum dilakukan oleh perusahaan berskala bisnis kecil sampai menengah sebagai salah satu strategi untuk bersaing di pasar internasional. Biasanya, kegiatan ekspor di Indonesia dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Ekspor secara langsung ialah kegiatan menjual barang atau jasa melalui eksportir ke negara lain. Sedangkan ekspor tidak langsung ialah kegiatan menjual melalui perantara ke negara lain. Dan selanjutnya, pengertian impor. Impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, tidak semua produk bisa atau boleh masuk sebagai barang impor. Pihak Direktorat Bea Cukai mempunyai peraturan yang memperbolehkan dan melarang barang impor, seperti hewan, obat-obatan terlarang, senjata api, serta seluruh benda yang berbau unsur pornografi. Selanjutnya yaitu persyaratan menjadi eksportir. Eksportir sendiri yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekspor. Apabila kegiatan ekspor dalam skala besar, maka pengirimannya melibatkan bea cukai yang bertugas sebagai pengawas lalu lintas barang di suatu negara. Persiapan teknis yang harus dilakukan sebagai persyaratan dasar untuk melaksanakan transaksi ekspor, yaitu yang pertama, harus merupakan badan hukum seperti PT, CV, Perum, dan sebagainya. Yang kedua, eksportir memiliki surat izin usaha perdagangan. Ini diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan yang berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, memperoleh pengalaman sebagai eksportir, berterdaftar dan memiliki izin kartu pengenal ekspor yang disebut dengan APE, angka pengenal ekspor, yang berlaku di daerah ataupun di tempat manapun. APE tersebut diterbitkan dan masa berlakunya dibatasi untuk selama 5 tahun. Dan apabila masa berlaku angka pengenal ekspor habis, maka eksportir harus memperpanjang lagi masa berlakunya. Yang keempat, memiliki kemampuan dan keahlian yang lazim yang diperlakukan untuk melaksanakan perdagangan ekspor. Yang kelima, memiliki referensi bank devisa. Persyaratan menjadi importir. Importir adalah orang atau lembaga perantara dagang yang mendatangkan barang luar negeri. Barang-barang yang diimpor tersebut bisa digunakan sebagai produksi atau untuk tujuan konsumsi. Ada beberapa persyaratan menjadi importir, yaitu yang pertama, perusahaan sudah berbadan hukum yang memiliki akte pendirian perusahaan, NPWP, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, dan dokumen dasar lainnya sebagai perusahaan. Yang kedua, memiliki dokumen angka pengenal impor API, nomor registrasi importir dari Departemen Perdagangan atau Kementerian Perdagangan. Yang ketiga, dokumen APIU untuk importir umum yang biasanya digunakan perusahaan dagang yang mengimpor barang dan selanjutnya untuk dijual lagi ke pasar, tidak punya pabrik dan bisnis pengelola tertentu. Yang keempat, dokumen APIP untuk importir yang biasanya digunakan sebagai kebutuhan internal atau penggunaan pribadi, misalnya bahan mentah,
bahan baku produksi, serta unsur pendukung lainnya yang diperlukan dan akan diproses menjadi produk lain. Yang kelima, memiliki nomor induk kepabean dan nomor surat registrasi yang didapat setelah registrasi ke Bea Cukai. Proses registrasi ini meliputi pemeriksaan pembukuan perusahaan komoditas ekspor di Indonesia, yaitu ada hasil pertanian seperti karet, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, dan tembakau. Hasil hutan berupa kayu dan rotan. Hasil perikanan yaitu berupa ikan tuna, ikan cakalang, udang, dan teripang. Hasil pertambangan ada timah, aluminium, batu bara, dan juga emas. Hasil industri ada semen, pupuk, tekstil, dan pakaian. Dan ada juga jasa, yaitu tenaga kerja. Komoditas impor di Indonesia. Indonesia memang memiliki berbagai sumber daya alam yang melimpah. Namun, ternyata Indonesia masih tetap belum bisa melepaskan dari ketergantungan impor dari negara lain. Hal ini dikarenakan permintaan domestik tidak bersanding dengan produksi. Dengan begitu, pemerintahan perlu memperlakukan impor agar tidak terjadi kelangkaan bahan pangan yang bisa menggerak harga jual di pasaran. Berikut beberapa barang komoditas impor di Indonesia. Yang pertama yaitu migas. Indonesia merupakan langganan impor migas yang terdiri atas minyak mentah, hasil minyak, dan gas. Nilai impor migas akan meningkat apabila terjadi lonjakan harga minyak mentah dan gas di pasar internasional. Yang kedua yaitu mesin peralatan mekanis. Mesin dan peralatan mekanis tersebut digunakan untuk menunjang industri dalam negeri. Yang ketiga, sereal dan biji-bijian. Komoditas sereal yang masih impor meliputi gandum, jagung, sorghum, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu beras. Walaupun Indonesia adalah negara agraris, namun ternyata Indonesia juga melakukan impor beras dari berbagai negara untuk memenuhi permintaan di domestik. Yang kelima yaitu daging sejenis lembu. Indonesia juga mengimpor daging sejenis lembu senilai 121,14 juta US dollar. Jumlah daging sejenis lembunya adalah sebesar 25,21 juta kilogram. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Ada beberapa manfaat dan keuntungan perdagangan nasional, yaitu yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Misalnya, negara-negara maju memerlukan karet alam, tetapi barang tersebut tidak dapat dihasilkan di negara mereka, maka mereka akan mengimpor barang-barang tersebut dari negara-negara di Asia Tenggara, terutama dari negara Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Namun sebaliknya pula, negara-negara di Asia Tenggara belum dapat memproduksi sendiri beberapa hasil produk industri modern seperti kapal, pengangkutan minyak, dan mesin-mesin industri. Maka, negara-negara itu harus mengimpor barang-barang tersebut dari negara maju. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Dengan mengadakan spesialisasi dan perdagangan, setiap negara dapat memperoleh keuntungan berupa penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan dengan lebih efisien, serta dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksikan di dalam negeri. Selanjutnya, memperluas pasar-pasar industri dalam negeri. Beberapa jenis industri telah dapat memenuhi permintaan dalam negeri sebelum alat-alat produksi sepenuhnya digunakan. Ini berarti bahwa industri itu masih dapat menaikkan produksi dan meningkatkan keuntungan apabila masih terdapat pasar untuk barang-barang yang dihasilkan oleh produksi itu.
Karena seluruh permintaan dari dalam negeri telah terpenuhi, satu-satunya cara untuk memperoleh pasaran adalah dengan mengekspornya ke luar negeri. Yang terakhir, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara mengimpor mesin-mesin atau alat-alat yang lebih modern untuk melaksanakan teknik produksi dan cara produksi yang lebih baik. Ketentuan ekspor dan impor menurut Islam. Agar hubungan perdagangan internasional dapat merealisasikan kemanfaatan sebesar mungkin bagi kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari mudarat yang akan terjadi, maka hubungan tersebut harus memiliki kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, kehalalan barang dan jasa di tempat perdagangan. Barang dan jasa di tempat terjadinya transaksi di antara negara Islam dan negara luar harus mubah menurut syariat, karena tidak diperbolehkan membawa masuk barang atau jasa yang diharamkan secara syar'i. Yang kedua, hubungan perdagangan internasional dapat merealisasikan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Diperbolehkannya pertukaran dagang dengan non-muslim tidak berarti membuka kesempatan dilakukannya hubungan ekonomi tanpa memastikan adanya kemaslahatan yang kuat bagi kaum muslim. Kemaslahatan ini terkadang memberikan kesempatan ekspor produksi yang melimpah dari negara Islam atau mengimpor hal-hal yang sangat dibutuhkan kaum muslimin. Terkadang pula untuk kesempatan mendakwahkan Islam dan lain-lain. Yang ketiga, wilayah Islam dijadikan sebagai prioritas. Pada dasarnya, kaum muslimin adalah satu umat yang memiliki wilayah yang satu. Sesungguhnya, keterceriabriaan kaum muslimin kepada beberapa negara dan beberapa kelompok sama sekali tidak menghilangkan kewajiban tolong-menolong dan keterpaduan di antara kaum muslimin, bahkan mengharuskannya. Yang keempat, adanya peraturan masuk dan menetapnya non-muslim di bumi Islam. Hal ini dilakukan guna menjaga bahasa dan akhlak kaum muslimin serta menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. Yang kelima, adanya perjanjian perdagangan. Melakukan akad kesepakatan dagang antar negara merupakan hal yang tidak dapat dihindari untuk memotivasi dan pengaturan hubungan dagang agar dapat merealisasikan kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan kesepakatan. Yang keenam, negara Islam hendaknya memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan hubungan ekonomi luar negeri. Abu Yusuf berpendapat bahwa hendaknya seorang kepala negara memiliki tempat pengawasan di jalan-jalan yang tembus ke negara non-muslim, sehingga para dagang yang melintasinya dapat diawasi. Barang siapa yang bawa senjata, maka dapat dirampas darinya, dan mereka harus mengembalikan para hamba sahaya yang bersamanya. Yang terakhir, yaitu urusan kegiatan ekonomi yang harus dipimpin seorang muslim jika terdapat non-muslim yang andil di dalamnya. Hal ini menunjukkan diperbolehkannya persekutuan antara seorang muslim dan non-muslim dalam kegiatan ekonomi serta keseharusan bersihnya muamalah tersebut dari setiap hal yang menyalahi syariah. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dari penjelasan ekspor dan impor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.